Anda masih bersama kami dalam Breaking News kasus Sambo. Pemirsa, masih juga bersama kita di pagi hari ini narasumber Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, tadi pertanyaan saya menggantung adalah apakah orang-orang yang disebutkan oleh Richard Eliezer di sidang sebelumnya mengenai fakta-fakta baru ini patut untuk dijadikan saksi juga, dimintai keterangan oleh majelis hakim seperti Koh Elben misalnya? Ya. Ini Mas Alfat, ada dua pandangan perspektif menurut saya. Dalam kaitannya mencari pembuktian, bukti terhadap suatu pembunuhan dan pembunuhan berencana tidak perlu. Tapi dalam perspektif mencari motif ya, karena sampai sekarang motifnya belum jelas. Betul. Sangat perlu. Nah ini, karena dalam persidangan itu adalah mencari kebenaran material, sehingga nanti suatu putusan ini itu menjadi utuh. Ya. Utuh bahwa ada suatu perbuatan pidana, motifnya adalah A, B, C, D. Nah itu. Karena selama ini motifnya sampaikan adalah pelecehan seksual. Motif itu masuk lain? kebenaran material nggak? Ya, tapi paling tidak kan ada suatu cerita yang utuh. Ya. Gitu. Jadi makanya perspektifnya ada dua, Mas Alfa. Perspektif pembuktian tidak perlu. Karena beliau tidak tahu apa yang terjadi. Karena menurut kesaksian itu apa yang dia lihat, dia alami, dia dengar sendiri. Tapi dalam perspektif motif, biar ada suatu kesaksian yang utuh, suatu peristiwa yang utuh, putusan yang jelas. Karena namanya suatu tindak pidana itu pasti ada motif. Kan gitu loh. Sehingga dalam mencari motif kasus ini biar jelas, terang benderang, perlu. Tapi konstruksi motif, bukan kait pembunuhannya. Gitu kan. Ini yang menarik di situ. Makanya kalau itu motifnya jelas, nggak perlu. Tapi kalau motifnya sepanjang ini kok masih ada keraguan, perlu. Ya, baik, sangat perlu sekali kan itu. Jadi tapi semua bukan kaitan pembunuhan. Kembali ke perspektif hakim, merasa perlu apa tidak begitu? Iya, ya. Tapi bagi saya sebagai orang hukum, karena suatu tindak pidana itu pasti ada motif, perlu. Tapi bukan kaitannya dengan perbuatan pidananya, tapi motifnya. Siapa tahu dari hadirnya ini bisa membuka motif yang selama ini masih kelabu. Nah, itu. Dalam sidang juga Richard Eliezer menyinggung mengenai Ferdy Sambo yang sempat tertawa dan menyatakan bahwa Ferdy Sambo salah menggunakan senjata. Ini kan artinya Eliezer menuding bahwa ada pernyataan dari Ferdy Sambo seperti itu. Artinya di sini harus dikonfrontasi juga kah Ferdy Sambo dengan ketiga terdakwa ini, atau hanya ketiga terdakwa ini yang akan dikonfrontasi? Ya, semuanya, Mas Alfat. Nanti makanya ada waktu Ferdy Sambo juga akan, karena ini juga sebagai saksi, yang bersangkutan ini juga sebagai saksi atas Sambo. Demikian juga Sambo juga menjadi saksi atas R, atas K, atas E dan sebagainya. Secara otomatis ya? Makanya, iya otomatis. Ini merupakan suatu circle yang saling melengkapi dalam arti mencari suatu pembuktian yang jelas di suatu persidangan. Dan konfrontasi ini harus kuat, harus kuat semua. Artinya apa? Walaupun sebagai terdakwa itu tidak mempunyai nilai suatu bukti, tapi ucapannya harus didukung dengan bukti yang lain. Ucapannya harus didukung dengan keterangan-keterangan yang lain. Sehingga nilai dari suatu keterangan terdakwa yang walaupun tidak disumpah, itu memberikan suatu gambaran yang tegas. Demikian juga sebaliknya, Baradae yang selama ini menjadikan DC, sehingga tidak sampai dikatakan ini ngarang, jangan bisa. Apa yang sampaikan, apa yang ia lihat, juga demikian dari bukti-bukti yang akan dijelaskan. Karena potensinya sangat berat tuh Mas Alfa. Ini kan sudah mulai ini, karena sudah sebentar lagi adalah tuntutan. Jadi Baradae ini nanti akan LPSK akan membuat suatu surat kepada Kejaksaan Agung sebagai DC, untuk tuntutannya lebih ringan, lebih ringan. Misal, demikian juga nanti kalau sudah mau putusan, membuat surat pada hakim LPSK supaya putusannya ringan. Lah, sepanjang bukti-bukti yang disampaikan oleh E itu merupakan DC yang memberikan suatu nilai pembuktian, yang mempunyai kontribusi dalam suatu pembuktian, nanti jaksa akan mengurangi tuntutannya. Demikian juga nanti di tingkat penuntutan, di putusan akan LPSK juga akan membuat surat kepada hakim sehingga akan putusannya lebih ringan. Disinilah saya kira taruhan yang cukup berat Baradae untuk mempertahankan DC, karena di sini adalah konfrontasi yang saling menjadi saksi dalam suatu TKP
peristiwa pidana. Jadi ini benar-benar pertaruhan Eliezer untuk mempertaruhkan statusnya juga sebagai justice kolaborator berarti ya. Prof, Iya. kalau Anda lihat sebagai pakar hukum pidana, melihat pernyataan dari Baradae selama persidangan kemarin-kemarin ini, apakah sudah memenuhi nilai pembuktian sebagai justice kolaborator kalau Anda melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya sudah, ya karena ini kan sudah lewat penyaringan juga oleh LPSK. LPSK memberikan suatu rekomendasi, paling tidak nilai-nilai itu sudah ada dan terbukti dari keterangan-keterangan yang disampaikan sudah sedikit membuka dan membantu di dalam suatu penyelesaian suatu perbuatan pidana. Contohnya terkait senjatanya, terkait tembakannya, berapa kali, siapa saja yang hadir, kemudian dalam keadaan tembakannya itu dalam keadaan marah atau tidak. Ini kan tidak, karena kalau sampai tembakannya itu dalam keadaan marah sekali, itu akan menjadikan unsur perencananya agak bias, Mas. Ini yang kita khawatirkan. Akan bias menjadi 340 bisa nggak ketemu, kan gitu loh. Karena unsur suatu 340 itu adalah ada waktu juga dalam keadaan eksekusi itu dalam keadaan tenang, kan gitu loh. Tenang lah, kalau tadi dikatakan misalkan ketawa-ketawa, berarti kan tenang. Tapi sebaliknya nanti dalam keadaan beda lagi. Lah, itu yang mana betul? Ketawa-ketawa atau dalam suatu serius yang mata merah, kemudian tergesa-gesa. Inilah yang sangat menentukan sekali unsur berencana tadi. Yang kalau waktu oke lah sudah. Karena waktu ya untuk terkait dengan untuk melakukan gendak dan digendak sudah cukup. Tapi keadaan emosional untuk melakukan eksekusi harus jelas juga. Keadaan santai, kemudian menembak, ketawa. Nah itu masuk. Tapi kalau keadaan tergesa-gesa, emosional, nah itu mungkin dalam suatu diskusi bisa juga akan melesat di dalam 340. Kalau pembunuhannya jelas, 340-nya ini. Ini yang saya kira Eliezer juga harus bertahan betul bahwa bertahan bukan pendapatnya, tapi dukungan bukti harus akurat. Karena dalam suatu pembuktian, suatu nilai bukti adalah sah bernilai apabila terkait dengan bukti-bukti yang lain. Bukti hukum tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Kalau tadi Anda katakan LPSK akan memberikan surat apa tadi namanya, surat pertimbangan ya, permohonan surat untuk kemudian mempertimbangkan untuk penuntutannya hukumannya rendah. Seberapa jauh pengurangan hukuman itu biasanya akan terjadi? Apakah di luar dari range hukuman di pasal tersebut atau bisa mengambil hukuman lain begitu yang benar-benar di luar dari range tersebut? Yang saya lihat di dalam praktek persidangan tetap dalam hukumannya, tapi rendah. Tetap dalam hukumannya rendah. Misalkan, katakanlah misalkan seandainya dalam benak penuntut umum, misalkan itu kan domain penuntut umum yang akan menuntut 10 misalkan dituntut menjadi 5 tahun. Atau sebaliknya 7 tahun menjadi 5 tahun. Jadi rendah dari tuntut yang ini. Karena dengan tuntutan rendah itu nanti hakim juga akan menuntut rendah. Itulah yang dalam perkembangan sistem pembuktian kita, konsep GC itu sangat dibutuhkan sekali dalam mengungkap suatu perkara. Dan ini suatu yang baru, Mas. Kalau kita lihat di pasal 340 kan hukumannya 20 tahun penjara, seumur hidup, dan hukuman mati. Nah artinya bisa di luar dari, lebih rendah dari itu? Dari 20 tahun? Iya, bisa 15 tahun. Khusus untuk E loh ya, untuk E loh ya. E dan sebagainya. Tapi kalau S, FS, kayaknya agak, itu lain persoalan. Tapi kalau yang terkait dengan turut serta ini, E, K itu bisa, apalagi E itu bisa lebih rendah. Karena kantor konsisten akan memberikan keterangan-keterangan di dalam konteks dia sebagai justice kolaborator. Kalau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, Anda melihat peluangnya bagaimana? Karena mereka kan juga mendapat suruhan, mendapat perintah gitu loh. Iya, tapi kan selama ini kan tidak masuk kualifikasi justice kolaborator. Nah, itu kan. Karena justice kolaborator mampu dan dalam perkembangan sidang-sidang kemarin RK ini dalam keadaan juga tidak mampu mengendalikan dan tidak mampu mencegah. Kan itu loh. Cuman R mempunyai nilai ketika tidak mampu melakukan suatu tembakan. Ini yang saya kira juga mungkin nilainya akan rendah dari putusan-putusan yang dijatuhkan. Meskipun mereka ini RR dan Kuat Ma'ruf ini tidak sebagai eksekutor begitu. Mereka kan hanya diperintah ya mengikuti, mereka mengaku takut juga sama Verdi Sambo. Artinya apakah ini akan mempengaruhi keputusan hakim?
Di dalam putusan yang dilakukan adalah dakwaannya kan turut serta. Ya. Turut serta. Jadi turut serta itu perannya beda-beda. Makanya nanti tergantung perannya yang dibuktikan seperti apa. Peran R itu seperti ya, satu, dia tidak melakukan suatu pembunuhan, dia menolak. Dan K, apakah dalam pembuktian? Kemarin kan ada suatu bukti K itu termasuk memberikan informasi-informasi tertentu, kan berarti kan tanda petik mendukung adanya suatu peristiwa ini. Dan itu ya, yang tidak harusnya mencegah memberikan informasi sebaliknya, tapi malah ada suatu tindakan-tindakan yang lain. Nah ini yang saya kira nanti juga menjadikan suatu pertimbangan tersendiri, apakah lebih berat ataukah lebih ringan. Gitu. Makanya pandangan kami yang sangat lebih ringan adalah E dan R. Karena R punya nilai bahwa tidak mampu melakukan suatu kejahatan. Nah, gitu, mau menolak. Gitu, Mas. Jadi ada kemungkinan R dan E, Ricky Rizal dan Eliezer ini bisa mendapatkan hukuman yang lebih rendah dari pasal 340 tadi ya, 20 tahun, 340, betul. Seumur hidup dan hukuman mati. Kalau kita lihat sepertinya majelis hakim memang ingin menggali motif di sini sebenarnya, Prof. Karena kita lihat berkali-kali ingin digali itu ditanyakan mengenai alasan Verdi Sambo tidak lagi satu rumah dengan Putri Chandrawati. Ini berulang kali kalau saya lihat begitu ya, ditanyakan oleh majelis hakim ke Richard Eliezer dan beberapa saksi sebelumnya. Artinya kalau tadi kita berdiskusi masalah perspektif hakim soal motif, ini akan disampaikan juga di dalam putusan kalau menurut Anda? Oh iya, Mas. Jadi dalam suatu putusan itu lengkap. Motif terjadinya suatu peristiwa itu jelas, ya gitu. Memang kemarin kan kalau kita lihat di surat dakwaan kan juga ada pelecehan seksual. Tapi apakah seperti itu? Apakah hanya sekedar pelecehan seksual? Atau ada yang lain? Kan gitu. Karena selama ini bicara pembuktian selalu simpang siur. Memang kita tidak terkait dengan media dan sebagainya. Dari bukti-bukti yang disampaikan itu untuk konsep pelecehan seksual kelihatannya tidak nyambung, tidak nyambung. Karena bukti-bukti yang disampaikan oleh Barreskrim, kemudian oleh Bu PT sendiri tidak ada dukungan bukti yang disampaikan secara keterangan korban. Nah, itu. Kecuali kalau ada bukti-bukti lain. Ini bukti-bukti kan tidak ada. Padahal bicara hukum bicara bukti. Kan itu loh. Kemudian ada ada suatu permasalahan, apakah tidak sebaliknya ini permasalahannya? Apakah karena yang korban Joshua yang dilecehkan ataukah Bu PT? Ini kan timbul konflik yang belum kesudahan. Makanya kalau ada informasi baru dari E ini, saya kira bisa nanti membuka sebetulnya seperti apa sih gitu. Karena namanya suatu permasalahan itu bisa kebalik motifnya itu kan. Motif kan suatu, tadi saya katakan penyebabnya. Apakah hanya itu? Kenapa sampai melakukan pembunuhan? Karena ini pembunuhan berencana loh Mas. Berarti kan ada suatu masalah besar di dalam kasus ini. Kan itu. Dan itu memang harus diungkapkan juga motifnya agar kemudian satu keputusannya menjadi bulat begitu ya Prof? Betul, menjadi utuh. Karena nanti dalam suatu pembuktian itu akan menjelaskan suatu rangkaian suatu peristiwa yang ada di dalam suatu persidangan. Kan itu. Sehingga jangan sampai nanti kalau ada suatu putusan-putusan itu banding, nah itu kan banding. Kalau sampai banding mungkin menjadikan mentah, itu akan repot lagi. Misalkan FS banding, ternyata dalam putusan pengadilan itu tidak memberikan suatu rangkaian motif yang jelas. Oh, bisa jadi masalah besar. Karena hukum tidak hanya selesai pada tingkat pengadilan negeri, nanti ada banding, ada kasasi, ada peninjauan kembali, gitu loh. Nah, makanya bayangan kami di dalam peradilan pertama inilah semaksimal mungkin bukti konkret. Semaksimal mungkin adalah suatu peristiwanya jelas. Sehingga jangan sampai terhadap seandainya para pihak melakukan banding menjadi suatu mentah. Itu bisa terjadi. Kan gitu loh. Karena perspektif hakim nanti juga beda. Walaupun dalam tingkat banding itu adalah merupakan judek faksi. Jadi memeriksa kembali. Memeriksa kembali. Sehingga kalau dalam memeriksa kembali tentang faktanya tidak jelas, terkait motif yang tidak jelas, bisa berpotensi untuk menjadikan suatu banding. Jadi syarat-syarat banding harus ada perkara yang tidak jelas yang dianggap seperti itu begitu ya oleh terpidana. Iya, karena dalam proses banding itu adalah pengujian kembali, Mas.
Itu. Pengujian kembali motifnya juga seperti apa, kemudian peristiwanya seperti apa. Banding itu kan pemeriksaan ulangan, kan itu loh. Ini sehingga diharapkan dalam pemeriksaan tingkat pertama itu betul-betul on the track, all round, bahwa kebenaran material betul-betul dibuktikan. Sehingga seandainya ada potensi banding, itu tidak menjadikan suatu merubah terhadap putusan yang sudah dijatuhkan di kasus ini. Gitu. Apakah ada semacam putusan yang benar-benar menutup celah adanya banding, Prof? Wah, ini nggak bisa lagi dibanding nih gitu. Oh, enggak. Pasti yang bisa. tidak banding ada kalau putusan bebas. Oh, Nah, oke. Bebas. Suatu putusan bebas harus dikembalikan kepada harkat martabat kedudukan seseorang. Itu selesai, tidak bisa banding. Nah, itu. Baik. Yang sekarang memang perkembangan ada akhirnya bebas murni dan bebas tidak murni, itu perkembangan di dalam dunia hukum. Sehingga kalau toh seorang banding kadang merasa, oh ini bebas tidak murni, ada kesalahan, dia melakukan kasasi. Ya. Ini jangan sampai, karena kita mencoba asas peradilan cepat ini selesai pada pengadilan negeri, seandainya pada melakukan upaya hukum, itu juga tidak mempunyai suatu dampak yang signifikan. Gitu. Tapi bisa saja kan banding tapi hukumannya lebih berat gitu? Oh bisa saja, bisa jadi. Bisa lebih berat, bisa lebih ringan. Tergantung pada fakta yang diujikan ini mempunyai suatu nilai jelas atau tidak. Karena penilaian hakim juga berbeda-beda, Mas. Hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Ini yang kita harus memberikan suatu hati-hati sekali di dalam pemeriksaan sendiri. Makanya tadi pertanyaan Mas Alfa tadi terkait dengan si cantik yang menangis dan sebagainya, itu saya kira perlu digali dalam keadaan motif, bukan dari pembuktian loh ya, motif. Karena bicara kasus, bicara motif. Sehingga motifnya harus konkret jelas. Motif pun jadi menguatkan putusan kan artinya? Iya, karena kronologinya betul-betul ada hubungan sebab akibat. Iya. Baik. Nah, itu. Baik, Prof. Saat ini terdakwa sudah berada di ruang persidangan. Kita akan mencoba nanti melihat bagaimana kondisi terbaru di sana. Kita jeda dulu ya, Prof ya. Kami kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.